Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang transformasi struktural. Yang pertama, definisi transformasi struktural. Transformasi struktural merupakan suatu proses yang terjadi pada masa transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Dalam proses ini, meningkatnya pendapatan dapat mengakibatkan peningkatnya akumulasi modal, fisik, dan kualitas manusia, dan pergeseran komposisi permintaan, perdagangan, produksi, serta pemanfaatan tenaga kerja. Perkembangan teori transformasi struktural. Perkembangan teori transformasi struktural dapat ditinjau dari berbagai segi, diantaranya pemikiran transformasi struktural tentang pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder serta ke sektor tersier yang dikemukakan oleh Fisher tahun 1953. Selanjutnya Rostow 1960 dan Lewis 1954 meninjau transformasi struktural dari segi peningkatan laju akumulasi modal. Terakhir Kuznets 1960, Shukrin dan Chenery 1988 yang meninjau dari segi peningkatan pendapatan. Proses akumulasi. Proses akumulasi adalah sebuah proses yang menyertai pertumbuhan ekonomi sebuah negara, di mana pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan penggunaan barang modal. Proses ini kita temukan dalam persamaan ekonomi makro sebagai rumus berikut. Selanjutnya, saat pendapatan sebuah negara meningkat, maka akan terjadi pula peningkatan dalam komponen-komponen lainnya. Investasi dapat dianalogikan sebagai proses akumulasi modal karena akumulasi adalah penambahan jumlah barang modal termasuk di dalamnya penggantian jumlah barang modal yang sudah aus akibat proses produksi. Investasi adalah penambahan jumlah barang modal baik sebagai pengganti barang modal yang sudah aus maupun sebagai sarana menambah kapasitas produksi. Selanjutnya, next. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama itu proses alokasi. Saat pendapatan sebuah negara meningkat, maka akan terjadi pula peningkatan dalam komponen-komponen lainnya. Investasi dapat dianalogikan sebagai proses akumulasi modal, karena akumulasi modal adalah penambahan jumlah barang modal termasuk di dalamnya penggantian jumlah barang modal dan sudah aus akibat proses produksi. Investasi adalah perubahan jumlah modal baik sebagai pengganti barang modal yang sudah aus maupun sebagai sarana untuk menambah kapasitas produksi. Yang kedua ada proses demografi. Proses demografi yaitu proses pergeseran struktur ketenaga kerjaan yang mengiringi pertumbuhan ekonomi negara dengan terjadinya proses alokasi jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri juga meningkat. Akibatnya adalah tersedotnya tenaga kerja yang tadinya bekerja di sekitar pertanian, sektor industri, pengolahan. Apalagi upah pekerja di sektor industri pengolahan lebih tinggi daripada sektor pertanian. Sebagian besar industri pengolahan berlokasi di perkotaan, sedangkan pertanian berlokasi di pedesaan. Maka proses tersedotnya tenaga kerja dari pertanian ke industri pengolahan juga berimplikasi pada tersedotnya tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan. Yang ketiga yaitu ada proses distribusi. Proses tersebut adalah proses distribusi pendapatan per kapita penduduknya. Menurut hipotesis Kuznets, sampai dengan tingkat pendapatan per kapita maka disparitas pendapatan akan memburuk, namun sesudah titik tersebut peningkatan pendapatan akan terus memperbaiki disproporsi pendapatan penduduk negara yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi karena saat negara masih berpendapatan rendah, tax system yang ada masih sangat lemah pengadministrasiannya. Karena itu biasanya di negara berpendapatan rendah penyumbang pendapatan pajak negara terbesar pajak tidak langsung dan retribusi yang mengakibatkan sistem perpajakannya cenderung regresif, di mana orang kaya yang membayar sejumlah uang tidak akan merealisasikan penurunan kesejahteraan yang sama
seperti yang dirasakan oleh orang miskin, sehingga kesenggangan justru semakin melebar. Dan yang keempat ada peran dan dampak teknologi terhadap pengangguran. Teknologi mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin bertambah banyak, mulai dari berinteraksi, belajar, membaca berita, transaksi, dan lain-lain. Semuanya memakai produk-produk teknologi informasi. Perkembangan teknologi telah membawa manfaat yang luar biasa, kemajuan peradaban manusia. Pekerjaan yang sebelumnya menuntut kekuatan dan kemampuan fisik ini sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis, walaupun pasti ada hal-hal negatif yang timbulkan akibat perkembangan teknologi. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Peran dan dampak teknologi terhadap pengangguran. Beberapa contoh peran teknologi, yaitu pertama, peran teknologi sebagai media komunikasi dan informasi. Saat ini sangat mudah untuk berkomunikasi dari jauh dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kita juga dapat segala hal informasi di internet, mulai dari berita, artikel, dan lain-lain. Yang kedua, peran teknologi di pemerintahan sebagai mengolah data-data, bikin produk, administrasi kenegaraan, perencanaan kegiatan negara, dan lain-lain. Yang ketiga, peran teknologi di bidang perkantoran dan pendidikan. Di kantor, industri, dan perbankan, teknologi sudah pasti digunakan pada saat ini. Selanjutnya, penggunaan teknologi akan meningkatkan pengangguran. Jika menelusuri sejak revolusi industri pertama, munculnya teknologi akan meningkatkan jumlah pengangguran, karena teknologi dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan sedikit orang dan produktivitas yang tinggi. Hal ini juga terlihat pada industri mobil, karena pada saat Ford menerapkan ban berjalan, mereka dapat menjual mobil dengan harga jauh di bawah rata-rata. Namun jangan dilupakan efek setelah itu. Dengan harga mobil yang terjangkau kelas menengah, pengguna mobil pada saat itu naik dengan cepat. Kenaikan jumlah pengendara mobil menyebabkan timbulnya pekerjaan baru, seperti tambal ban, pompa bensin, bengkel mobil. Semua pekerjaan baru ini membutuhkan banyak tenaga kerja baru. Selanjutnya ada pengangguran dan kebijakan untuk mengatasinya. Cara mengatasi pengangguran, yang pertama menciptakan lapangan kerja, kedua mendanai pendidikan, ketiga perluasan riset kerja, keempat memberi pelatihan kerja, kelima lebih banyak bantuan wira swasta, keenam peningkatan produksi. Selanjutnya kesimpulan. Perkembangan teknologi akan menghilangkan beberapa pekerjaan, tetapi akan muncul pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Jadi kalau dikatakan penggunaan teknologi akan meningkatkan pengangguran, memang bisa akan terjadi. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi akan membuka peluang baru dan yang lebih baik. Seandainya suatu perusahaan tidak mengadopsi teknologi, maka yang terjadi adalah perusahaan tersebut tidak dapat bersaing dengan perusahaan yang telah mengadopsi teknologi. Perusahaan yang mengadopsi teknologi seharusnya mengakibatkan penurunan biaya produksi dan kenaikan jumlah produksinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.